Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjelaskan berbagai jenis kalimat dalam novel. A. Kalimat aktif dan pasif. Yang pertama, kalimat aktif. Kalimat yang subjeknya melakukan suatu pekerjaan atau tindakan. Kalimat ini memiliki predikat berupa verba yang berlawan me dan ber. Dapat juga kata kerjanya tidak memiliki imbuhan, misalnya pergi, tidur, mandi, dan sebagainya. Contoh, A. Beberapa pasang mata refleks menatap ke arahnya. Yang kedua, kalimat pasif. Kalimat yang subjeknya dikenai suatu perbuatan atau tindakan. Kalimat bentuk ini memiliki predikat berupa verba yang berawalan di dan ter, dan terkadang diikuti kata depan. Contoh, Aca tersenyum licik. B. Kalimat transitif dan tak transitif. Yang pertama, kalimat transitif. Kalimat yang predikatnya membutuhkan objek atau pelengkap. Kalimat ini dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama, eka transitif. Kalimat yang predikatnya diikuti satu objek. Contoh, Amanda melipat kedua tangannya. Amanda adalah subjek, melipat adalah predikat, kedua tangannya adalah objek. B. Dwi transitif. Kalimat yang predikatnya diikuti oleh objek dan pelengkap. Contoh, Amanda mulai menatap Aca curiga. Amanda adalah subjek, mulai menatap predikat, Aca adalah objek, curiga adalah pelengkap. C. Semi transitif. Kalimat yang predikatnya diikuti oleh pelengkap. Contoh, seorang gadis berparas cantik. Seorang gadis adalah subjek, berparas adalah predikat, cantik adalah pelengkap. Yang kedua, kalimat transitif. Kalimat yang predikatnya tidak membutuhkan objek atau pelengkap. Contoh, seorang pembeli masuk ke dalam kafe. Seorang pembeli adalah subjek, masuk adalah predikat, ke dalam kafe adalah keterangan. C. Kalimat verba dan nomina. Berdasarkan predikatnya, kalimat terbagi menjadi 5 jenis, yaitu kalimat verba. Kalimat yang predikatnya berupa kata kerja. Contoh, Aca menggeleng-gelengkan kepalanya. Menggeleng-gelengkan kepalanya adalah verba. Kalimat nomina. Kalimat yang predikatnya berupa kata benda. Contoh, Amanda teman sekolahnya. Teman sekolahnya adalah nomina. Kalimat adjektifal. Kalimat yang predikatnya berupa kata sifat. Contoh, Aca antusias. Antusias adalah kalimat adjektifal. Yang keempat, kalimat numeralia. Kalimat yang predikatnya berupa kata bilangan. Contoh, Amanda satu sekolah dengan Iqbal. Satu sekolah adalah kalimat numeralia. Yang kelima, kalimat preposisional. Kalimat yang predikatnya berupa kata depan. Contoh, Amanda ke kafe juga saat itu. Ke kafe adalah preposisi. Yang D, tunggal dan menjemuk. Yang pertama, kalimat tunggal. Kalimat hanya memiliki satu pola inti atau satu klausa. Pola kalimatnya dibentuk oleh satu subjek, satu predikat, ada pula yang dilengkapi dengan objek, pelengkap, ataupun keterangan. Contoh, kedua alisnya tertaut. Kedua alisnya subjek, tertaut adalah predikat. Yang kedua, kalimat menjemuk. Kalimat yang terdiri atas 2 pola kalimat, 2 klausa atau 2 kalimat menjemuk. Sebenarnya merupakan perpaduan dari beberapa kalimat tunggal. Kalimat menjemuk digolongkan dalam 3 jenis. Yang pertama, kalimat menjemuk, kalimat setara, kalimat menjemuk bertingkat, kalimat menjemuk campuran. A. Kalimat menjemuk setara. Kalimat yang berhubungan antara unsur-unsur yang bersifat setara atau sederajat. Kalimat setara ditandai dengan penggunaan kata hubung, lalu, dan, kemudian, atau, tetapi, melainkan, dan lain-lain. Contoh, cowok berwajah dingin tetapi berhati malaikat. Cowok adalah subjek, berwajah adalah predikat, dingin adalah pelengkap, tetapi konjungsi berhati pelengkap, malaikat berhati predikat, malaikat adalah pelengkap. B.
B. Kalimat majemuk bertingkat. Kalimat yang berhubungan antara unsur-unsur tidak sederajat. Salah satunya ada yang menduduki induk kalimat, sedangkan unsur lain sebagai anak kalimat. Ciri kalimat majemuk bertingkat antara lain menggunakan kata hubungan seperti sedangkan, meskipun, walaupun, daripada, demi, seadanya, yang sehingga, karena, dengan, untuk, dan sebagainya. Contoh, kedua mata Aca tak lepas dari seorang pria berseragam dengan iPhone terpasang di telinga itu. Kedua mata Aca, subjek, tak terlepas predikat, dari seorang pria, subjek, berseragam, predikat, dengan iPhone, subjek, terpasang, predikat, di telinga itu, keterangan. C. Kalimat majemuk campuran. Gabungan antara kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk bertingkat. Kalimat ini sekurang-kurangnya terdiri atas 3 klausa. Contoh, sosok lain ikut tertarik dan membalikkan badannya untuk melihat jelas sosok pria bernama Iqbal itu. Sosok lain adalah subjek, ikut tertarik predikat, dan konjungsi membalikkan adalah predikat, badannya objek. Untuk melihat predikat, jelas sosok bernama Iqbal itu adalah objek. E. Kalimat mayor dan minor. Berdasarkan kelengkapan unsur jenis, kalimat digolongkan menjadi 3 jenis, yaitu kalimat minor. Yang pertama, kalimat minor. Kalimat yang terdiri atas satu unsur pusat. Contoh, tolong. Yang kedua, kalimat elips. Kalimat yang salah satu unsur pusatnya dilepaskan atau dihilangkan karena sudah dimengerti. Dia akan pergi ke kafe, tetapi kamu ke sekolah. Predikat pergi dihilangkan. Yang ketiga, kalimat mayor. Kalimat yang sekurang-kurangnya mengandung 2 unsur pusat yang dapat terdiri atas subjek dan predikat, atau lebih dari itu, misalnya disertai dengan keterangan. Contoh, lonceng berbunyi. Lonceng adalah subjek, berbunyi adalah predikat. F. Kalimat langsung dan tidak langsung. Kalimat langsung kalimat ini kalimat yang secara cermat menirukan sesuatu yang diujarkan orang lain. Bagian kutipan dalam kalimat langsung dapat berupa kalimat tanya, kalimat berita, ataupun kalimat berita. Contoh, siapa sih? Tanya Amanda. Yang kedua, kalimat tidak langsung. Kalimat yang menceritakan kembali sesuatu yang diujarkan orang. Bagian kutipan dalam kalimat tidak langsung adalah semuanya berbentuk kalimat berita. Contoh, Amanda bertanya tentang perihal seseorang. G. Kalimat versi dan inversi. Yang pertama, kalimat versi. Kalimat dasar yang terdiri atas 1 klausa, unsur-unsurnya lengkap, yaitu SPO, K, dan P. Contoh, Amanda menatap sosok Iqbal. Amanda adalah subjek, menatap adalah predikat, sosok Iqbal adalah objek. Kalimat inversi. Kalimat yang predikatnya mendahului subjek. Ciri khas kalimat ini menggunakan partikel lah yang bertujuan untuk meningkatkan unsur predikat. Contoh, heran Amanda karena Iqbal sangat terkenal. Heran adalah predikat, Amanda adalah subjek, karena Iqbal sangat terkenal adalah keterangan sebab. Sekian dari saya, terima kasih.